bersyukur buat firman Tuhan ini dahsyat, sungguh luar biasa memberkati kita. Amin. Saudara yang kasih, sebagai renungan kepada kita pada hari ini, orang yang hidup dengan tulus hati akan ditopang Tuhan, akan diberkati Tuhan, dan dia akan menjadi berkat. Amin. Luar biasa berkat daripada orang yang tulus hati. Dari judulnya pun kita sudah sangat kepengen menjadi orang yang tulus hati. Saudara yang kasih, tulus hati itu adalah integritas. Integritas itu apa? Tulus hati. Itu adalah sebuah istilah rohani untuk menunjukkan kemurnian hati kita dan menunjukkan kejujuran hati kita. Amin. Kemurnian, kejujuran hati kita, sebagaimana Tuhan menciptakan kita, saudara yang kasih, sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Jadi gambar Tuhan itu, rupa Tuhan itu tidaklah seperti raut wajahnya, tetapi karakternya, sifatnya, kemurnian hatinya. Amin. Itulah dia, saudara yang dikasih, gambar Tuhan. Gambar Tuhan inilah yang dimiliki oleh orang yang tulus hatinya. Amin. Haleluya. Ya memang kita akui keadaan sekarang ini sulit untuk menjadi orang yang tulus hati. Mengapa? Karena lingkungan kita kadang-kadang, saudaraku, di sekitar kita keadaannya tidak mendukung. Sebelah kanan rumah kita penjamret, sebelah kiri rumah kita mencopet, di depan rumah kita penodong, di belakang rumah kita, saudara yang kekasih, bajing loncat. Bermacam-macam orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Memang itu membuat kita sulit untuk menjadi orang yang tulus hati. Tetapi saudaraku, orang yang punya integritas, ya, orang yang punya komitmen, akan mampu, saudaraku, menjadi orang yang tulus hatinya. Amin. Saudaraku, dunia akan membuat seseorang hidup semaunya, tetapi orang yang tulus hati akan hidup seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Haleluya. Yang paling menyedihkan, yang paling memilukan adalah ketika anak-anak Tuhan ini terpengaruh oleh dunia. Itu sangat menyedihkan sekali. Bilang sama temannya, kanan kirinya, jangan terpengaruh oleh dunia ini. Amin. Jangan menjalani hidup seperti orang dunia ini. Saudaraku, hari ini kita akan menerima firman Tuhan bagaimana teladan daripada Daud, kehidupan Daud. Meneladani kehidupan Daud, di sini nanti kita akan dinasehati atau diberikan pengertian bagaimana kita harus hidup memiliki ketulusan hati seperti Daud. Amin. Saudara yang kasih, dalam segala keterbatasannya, ketika dia belum menjadi raja, saudaraku, ada saja yang membuat dia, yang menginginkan dia untuk, saudaraku, dilenyapkan. Amin.
sampai dengan 14. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Ya, amin. Ya, amin. Ya, harus lengkap lah. Apalagi amin itu ya harus dibilang ya kan. Berarti amin itu ya, betul, tepat sekali. Tidak salah lagi. Nah itu dia, amin. Itu sebabnya kalau berkat, amin kan kuat-kuat. Diberkatilah saudara. Disembuhkanlah saudara. Meningkatlah berkat saudara. Nah, bagus, berarti saudara setuju. Sayang kalau ada yang tidak mengabaikan. Haleluya. Saudara diatas, tidak seorang pun yang hidup di dunia ini memang lancar hidupnya, baik terus, aman terus, lancar terus. Gak mungkin. Akan selalu ada halangan, akan ada selalu rintangan, akan ada selalu saudaraku yang kekasih musuh yang mau menjatuhkan, dan banyak hal, banyak perkara yang lain. Saudaraku, belum lagi saudaraku keadaan dunia, belum lagi keadaan situasi zaman, ya, belum lagi dari diri sendiri. Mungkin sakit penyakit, ya, mungkin hatinya terluka, mungkin hatinya tersakiti, banyak hal dalam hidup kita ini, beban berat. Tapi orang yang tulus hati seperti Daud akan memperoleh kemenangan. Amin. Dalam Mazmur 41 ini Daud menuliskan pergumulannya ketika dia berbaring dalam keadaan sakit. Hal-hal yang jahat datang kepadanya dan menghendaki kematiannya. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan dia, saudaraku, mengkhianatinya. Itulah kehidupan Daud. Tekanan besar bagi Daud. Kemudian dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah tempat pengaduan. Siapa tempat pengaduan kita? Tetangga. Siapa tempat pengaduan kita? Betul? Bukan kawan SMA kita dulu, pacar lama kita dulu, ya. Siapa tempat pengaduan kita? Tuhan Yesus. Ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan, ada kesusahan, ada beban berat, Tuhan Yesuslah tempat pengaduan yang tepat. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia tahu hanya Tuhanlah yang bisa dan mampu memberikan jalan keluar bagi kesulitan hidupnya, kesesakan hatinya, penderitaannya. Ketulusan hati dari dulu sampai sekarang tetap diperhatikan Tuhan. Sedikit amin ya. Dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus melihat dari surga orang-orang yang tulus hatinya. Haleluya. Saudaraku, 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7 mencatat tentang Daud yang dipilih oleh Tuhan bukan karena Daud pintar dalam ilmu atau ahli perang atau dalam ahli strategi, saudara yang kasih, tapi karena Daud adalah seorang yang tulus hatinya. Kalau ahli perang mah abang-abangnya lebih hebat, panglima-panglima perang ini abang-abangnya. Kenapa bukan abang
Mungkin di luar sana banyak orang hebat, lebih hebat dari saudara dan saya. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat orang yang tulus hatinya. Amin. Orang yang tulus hatinya ini, kalau belum saatnya mati, tidak akan mati. Walaupun penderitaannya besar, kesulitannya besar, musuhnya banyak, tidak akan berakhir hidupnya sebelum waktunya. Sama seperti Daud ini. Berapa kali Saul mau membunuh Daud ini? Betul saudaraku? Gak bisa. Saudara yang kasih, berapa kali pun saudara setan atau musuh mau menjatuhkan saudara, saudara yang kasih, dia tidak akan mampu, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang tulus hatinya. Bilang sama temannya, mari kita hidup tulus hati. Apa berkatnya orang yang tulus hati ini? Saudaraku, yang pertama sekali, Tuhan menopang hidupnya. Suka ditopang. Apalagi dalam keadaan lemah, apalagi dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan penderitaan, apalagi dalam hal ketika kita sakit, butuh kali, perlu kali lah kita ditopang. Saudaraku, kalau sakit gak dikunjungi, gak enak. Betul? Kalau kita misalnya ditimpa kesusahan, ya, gak dikuatkan, gak enak itu. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, betapa perlunya kita ditopang. Orang yang tulus hatinya ditopang oleh Tuhan. Sama misalnya seperti inilah, seperti bangunan lah. Bangunan mau berlantai 3 atau berlantai 2. Saudaraku, sebelum dicor lantai 2, ada scaffolding dari bawah menopang. Sekian puluh ton, saudaraku, corak itu, ya, mampu ditopang. Amin. Saudara yang kasih, begitulah Tuhan menopang kita. Amin. Seberapa besar beban berat, saudaraku, yang menimpa, tapi ada Tuhan Yesus yang luar biasa yang menopang kita. Haleluya. Saudara yang kasih, jika bukan Tuhan yang menopang hidup kita, maka kita tidak akan kuat dalam menghadapi apapun pada masa-masa sekarang ini. Tidak akan mampu menjalani hidup kita, apalagi di masa pandemi ini. Dari segala sudut kita didesak, dari segala keadaan kita ditindas. Saudara yang kasih, dari ekonomi pun kita bisa ditindas kalau kita tidak menjadi orang yang tulus hati seperti Daud ini. Akan sulit kita untuk menang menghadapi situasi sekarang ini. Haleluya. Mazmur 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah orang yang tulus hatinya. Amin. Ada topangan Tuhan, ada pegangan Tuhan. Pemazmur ini mengajarkan orang benar atau orang yang tulus hatinya sungguh dijaga oleh Tuhan. Apabila terjatuh, tangan Tuhan siap untuk menopang. Tuhan tidak pernah biarkan kita jalan sendiri. Haleluya. Walaupun begitu, jangan pula gegabah, ataupun jangan pula penjaga-penjaga mohon, Tuhanlah penjagaku, ya.
naik kereta ngebut, naik mobil ngebut. Tuhanlah penjagaku. Kalau hujan gak pakai payung. Nah, saudaraku, sama seperti seorang anak. Anak dinasihati oleh orang tuanya, "Nakku, jangan lari-lari, nanti kau terjatuh." Dia dengar, tapi dia tidak hiraukan nasihat daripada orang tuanya. Akhirnya apa? Terbentuklah dia, gedebu badan, lecetlah lututnya, lecetlah kakinya, sikunya. Kenapa? Jago-jago. Bilang sama temannya, jangan jago-jago. Nah. Haleluya. Kalau Tuhan sudah menasehati, kalau firman sudah menegur, kalau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah menasehati, cobalah merenung dulu. Jangan buka jalan bagi iblis. Amin, saudaraku. Amin. Jadilah orang yang tulus hatinya. Amin. 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 Dalam nama Yesus semuanya kita menerima topangan daripada Tuhan. Amin. 1 Korintus 10:12 berkata, sebab itu siapakah yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Amin. Ya, aku kuatnya, aku menginjilnya di sana. Ya, pergi dia ke nightclub, aku kuatnya, jurang itu aja. Pergi dia sendiri ke nightclub, aku nanti bersaksi. Cuman kira-kira, itulah namanya yang Pak jago-jago tadi. Merasa diri kuat, hati-hati, bisa jatuh. Haleluya. Apa yang kau dilakukan? Bersaksi. Siapa kawanmu? Sendiri. Saudara, seberapa lama kita mampu? Kalau di situ terus pagi, siang, sore, ada waktu datang ke sana, gak akan mampu. Lebih baiklah kita, saudaraku, ambil komunitas kita, ya, di mana ada anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Nah, kadang manusia ini ada yang terlalu percaya diri. Dia yakin dirinya ganteng, tapi sebenarnya tidak. Dia yakin dirinya pintar, tapi sebenarnya tidak. Ini kayak Pak jago-jago tadi. Dia yakin suaranya merdu, penampilannya bagus, dan yakinnya. Padahal dinilai orang tidak bagus. Nah, jadi saudara yang kasih, keyakinan yang memakai ukuran dirinya sendiri sebenarnya membuat rusak hidupnya. Keyakinan seperti itu mengarah pada kekosongan, kesombongan, bukan kekosongan. Jadi jangan sampai menjadi orang yang sombong. Haleluya. Kadang kita seperti anak kecil tadi, saudaraku, seringkali lupa bahwa kita ini adalah manusia atau orang yang rapuh. Gampang sekali untuk terjatuh, gampang sekali untuk tersandung. Betul, saudaraku? Betul? Saudara yang kasih, seringkali saudara yang kasih, kita menganggap diri kita benar, menganggap pemikiran kita yang terbaik. Ini juga hati-hati, tidak mau menerima nasihat orang lain. Itu mengarah kepada kesombongan. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Inilah
Ujilah aku, kenal pikiranku. Kalau sudah mulai serong jalan, arahkan, kembalikanlah Tuhan. Sudah salah jalanku, Tuhan, kembalikanlah Tuhan. Amin. Itulah orang yang tulus hati. Haleluya. Tuhan yang Maha Kudus itu mau memberkati, melindungi, memberi kasih karunia dan damai sejahtera kepada umatnya yang tulus hatinya. Dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Haleluya. Perkara yang kedua, berkatnya daripada orang yang tulus hati ini, Tuhan akan membuat kita tegak di hadapannya. Amin. Hal ini berarti Tuhan akan selalu memberikan kemenangan bagi kita atas segala permasalahan kita yang kita hadapi. Kita bahkan akan hidup lebih daripada pemenang. Tuhan menegakkan Daud karena ketulusan hatinya. Tuhan yang Maha Bijaksana menjawab doa-doa Daud dengan cara-cara yang berbeda. Ada selalu pertolongan Tuhan bagi Daud. Kenapa? Karena Tuhanlah perlindungannya. Tuhanlah, saudara, tempat dia mengadu. Mazmur 41 ayat 13 tadi sudah kita baca. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Amin. Kau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya ketulusan ini menggunakan kata integrity. Jadi Tuhan menopang Daud sehingga menjadi tegak karena ketulusan atau integritas, ketetapan hatinya untuk percaya kepada Tuhan itu tidak berubah. Itulah dia integritas. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan menegakkan Daud. Ya, selalu saudaraku yang kekasih, tidak ada jalan untuk menjatuhkan dia. Daud menyadari pertolongan, kekuatan dan perkenanan Tuhan karena ketulusan atau integritasnya di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan, karena Tuhan. Saudara, jadi Daud ini tidak ada nafsu untuk melakukan pembalasan. Bayangkanlah Saul, tidur dia, diambil Daud pedangnya. Bisa saja saudara pada waktu itu juga Daud membunuh Saul. Bisa nggak? Bisa nggak? Saudaraku, Daud orang yang tulus hati, ada kesempatannya untuk membalas, dia tidak membalas. Amin. Amin. Yang ketiga, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Inilah orang yang tulus hati. Tuhan akan terus memberikan berkat pemeliharaannya bagi kita. Walaupun di situasi dalam segala keadaan, Tuhan pelihara kita. Ketika kita nggak ada beras lagi, bingung kita mau cari kemana. Tepat pada waktunya orang datang memberikan beras. Saudara yang kasih, ketika situasi keadaan gak bisa menolong, ada seseorang dihantarkan Tuhan untuk menolong kita. Itulah orang yang tulus hatinya. Amin. Aman jalannya, siapa bersih kelakuannya. Amsal 10:9. Aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Tulus hati sajalah, lurus-lurus sajalah, bersihlah, gak usah neko-neko. Amin. Jangan berliku-liku, jangan berbelit-belit. Yang kedua, diselamatkan. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan.
diselamatkan. Amsal 28 ayat 18. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Ya. Jangan berliku-liku jalan kita, amin. Akan menerima berkat dari Tuhan. Orang yang bersih tangannya, Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Murni hatinya, gak ada penipuan, gak suka dia menipu, gak mau dia bersumpah palsu, gak mau dia berbohong. Dialah yang akan menerima berkat. Haleluya. Dan banyak berkat lain lagi. Kalau kita lihat dalam Alkitab ini, banyak berkat. Saudara, ketahuilah orang-orang yang tulus hati akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Apa saudaraku? Luar biasa, gak biasa-biasa berkatnya. Mau berkat luar biasa? Di tengah goncangan ekonomi dunia ini, di tengah wabah COVID-19 ini, apapun variannya, Omikron, Delta, dan lain-lain, sulit kerja, dirumahkan, dan lain sebagainya, mau mendapatkan, saudara yang kasih berkat Tuhan, jadilah orang yang tulus hati. Haleluya. Jadilah orang yang punya integritas. Ada banyak contoh di dalam Alkitab orang-orang yang tulus hati. Saudara, Tuhan mengikat perjanjiannya kepada orang yang tulus hati. Amin. Contoh pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang yang muda, seorang yang muda yang mempertahankan ketulusan. Ketika dia dijual, gak ada niat dendam. Betul saudaraku? Ketika di rumah Potifar, tulus hatinya, gak mau dia neko-neko, takut akan Tuhan. Sudah digoda pun dia sama istri Potifar. Apa katanya? Apa yang dia buat? Lari. Kalau ada bapak-bapak atau anak-anak muda, istri-istri Potifar zaman sekarang menggoda, gimana? Ya betul lah. Tahu deh? Tahu apa deh kalau? Apa yang kalau kekasih budi-budi? Biasa di samping-samping itu apa? Saya lihat sama ada orang. Lari, amin. Jangan luna mayang menggoda. Bang, itu aja bro. Guru. Yusuf adanya kesempatan itu. Istri Potifar ini bijak ini. Disuruhnya orang yang satu rumah itu dikasih tugas masing-masing. Ada mungkin 100 ataupun 10 lah kita bilang orang di rumahnya. Kau beli garam ke Pakam, kau beli beras ke Siantar, kau lele kan lele pula. Olan halaki dari gua Madija. Yusuf. Apa yang dibuat Yusuf? Lari. Itu orang yang punya integritas. Itu orang yang tulus hati. Oke lah itu di rumah orang kaya, di penjara. Apa yang diterimanya di penjara? Ya namanya di penjara pasti menderitanya itu. Amin. Tapi orang yang tulus hati di mana saja pun, saudara yang kekasih, ya diberkati Tuhan.
Di penjara Yusuf ini pun jadi teladan, kesukaan. Luar biasa orang yang punya integritas. Haleluya. Luar biasa orang yang tulus hati ini. Luar biasa. Saya rasa nggak mengeluh itu orang yang tulus hati. Bilang sama temannya, jangan mengeluh. Kita adalah orang yang tulus hati. Di istana Firaun, Tuhan tetap menyertai Yusuf, dan pada saat yang tepat Yusuf ditegakkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mengangkat kita. Amin. Haleluya. Ada waktu yang tepat ketika tidak ada keuangan kita, ketika keuangan kita lagi sulit. Ya, ada waktu yang tepat pertolongan Tuhan. Amin. Ketika ada banyak pergumulan persoalan kita, ada waktu yang tepat Tuhan berikan, saudara yang kasih, jalan keluar dan jawaban doa kita. Siapa lagi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu cerita 3 orang ini. Mereka tidak mau, saudara yang kasih, terlibat dengan penyembah berhala. Walaupun diancam, mereka menolak. Ancamannya, saudara yang kasih, dimasukkan ke perapian. Tapi mereka tetap integritasnya luar biasa, keyakinannya kepada Tuhan tidak berubah. Bagaimana dengan kita? Sulit ya? Contohnya, hari Minggu, berani nggak bilang sama bos, kita disuruh kerja hari Minggu? Ujang, ikut masuk dong hari Minggu. Janganlah Tuhan, janganlah bos, hari Minggu kan itu hari ibadah kami. Ya udah, kalau nggak kerja kau pecatlah. Ya udahlah bos, pikir-pikir dulu lah bos. Masuk udah hari Minggu, janganlah kau pecat bos. Masih itu, masih hukumannya dipecat. Contoh ya, contoh ekstrim kata Pak Syombi. Gak ada di sini ya, nanti pada 2 nih ya. Itu adalah satu contoh yang memang sepertinya ekstrim, saudara yang kasih. Orang yang tulus hati itu berani untuk bertindak ekstrim. Haleluya. Haleluya. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini terjepit. Hukumannya apa? Bukan disuruh pergi, enggak, dibakar di perapian. Tapi orang yang tulus hati disertai Tuhan, sehingga saudaraku, dilihat bukan lagi 3 orang, 4 orang. Siapa yang seorang lagi? Tuhan Yesus. Ketika langkah saudara, saudaraku, lemah, berjalan tanpa harapan di pinggir pantai, bukan sepasang jejak kaki, tapi ada satu pasang lagi jejak kaki. Jejak kaki siapakah itu? Jejak kaki Tuhan Yesus. Berarti Tuhan menyertai kita. Amin. Satu lagi lah, Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel seharusnya menuruti semua aturan Babel, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Namun Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman santapan raja. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego tadi disuruh menyembah patung emas, kalau Daniel ini disuruh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Amin. Betul? Saudara yang kasih, dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia punya ketetapan.
Ini lagi integritas. Akhirnya Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan, bahkan dikatakan 10 kali lebih pintar dari orang yang memakan makanan dan minuman yang menajiskan. Saudara yang kasih, haleluya. Saudara yang kasih, mari jadilah kita orang-orang yang tulus hati, amin. Ya. Nah, saudara yang kasih, kita harus punya integritas dan ketulusan. Yang pertama, dari tingkah laku kita. Yang kedua, dalam perkataan kita. Saudara yang kasih, jangan takut akan apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Orang yang tulus hati akan ditopang oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit.